Mereka menjalani hari-hari penuh cinta, tawa, dan kehangatan. Isnadi yang selalu berusaha untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang membuat Suciati merasa begitu dihargai. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2018. Bercerita tentang seorang pria yang mengalami nasib tragis karena dia meninggal secara mengenaskan saat sedang dalam perawatan di rumah sakit. Yang ternyata kebengisan tersebut dilakukan oleh istrinya sendiri karena istrinya merasa sakit hati serta takut karena diselingkuhi dan kerap menerima penyiksaan dalam rumah tangga dari sang suami alias di KDRT. Jadi di saat itu sang istri berpikir sekalian saja dia menghabisi nyawa suaminya supaya hidupnya bisa tenang dan damai. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Di Palembang, Sumatera Selatan, ada sepasang suami istri yang hidup di sebuah rumah sederhana di Jalan Kemas Rindo, Lorong Segayam, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Istrinya bernama Suciati, sedangkan suaminya bernama Isnadi. Kedua sejoli ini mulanya bertemu saat usia mereka masih sama-sama belia, di mana usia Suciati itu masih genap 14 tahun, sementara Isnadi masih berusia 16 tahun. Pertemuan mereka terjadi secara tidak terduga, namun meninggalkan kesan yang mendalam, terutama bagi Isnadi. Saat itu, Isnadi yang sedang bermain di daerah tempat tinggal Suciati langsung jatuh hati pada pandangan pertama saat melihat Suciati. Isnadi yang terpana dengan Suciati rasanya ingin terus-menerus dekat dengan Suciati. Hingga Isnadi menyadari jika dirinya benar-benar jatuh cinta dan ingin memiliki Suciati. Sehingga Isnadi berusaha menunjukkan rasa cintanya dengan selalu perhatian, royalitas dengan memberikannya uang, dan juga sikap yang selalu mengutamakan kebahagiaan dari Suciati. Singkat cerita, usaha dari Isnadi pun perlahan-lahan mulai meluluhkan hati Suciati, yang pada akhirnya gadis muda tersebut menerima perasaan cinta Isnadi. Keduanya yang saling jatuh cinta lantas meresmikan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Seiring berjalannya waktu, cinta mereka semakin mendalam. Selama 1 tahun menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih, Suciati dan Isnadi merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Mereka saling melengkapi, saling mendukung, dan tumbuh bersama sebagai pasangan muda yang saling mencintai. Meskipun usia mereka masih sangat muda, cinta yang mereka rasakan begitu besar dan kuat, sehingga memberikan keyakinan bagi mereka berdua untuk melangkah lebih jauh. Setelah mempertimbangkan dengan matang, mereka memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidup mereka, yaitu menikah. Mereka berdua pun akhirnya melangsungkan pernikahan di usia yang masih sangat belia, dengan Suciati yang baru saja menginjak usia 15 tahun dan Isnadi yang di saat itu baru berusia 17 tahun. Pada 3 bulan pertama kehidupan mereka sebagai sepasang kekasih dan sepasang suami istri, suasana rumah tangga mereka masih dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak bisa tergambarkan. Hidup bersama dalam satu atap bagi mereka ini benar-benar menyenangkan. Mereka menjalani hari-hari penuh cinta, tawa, dan kehangatan. Isnadi yang selalu berusaha untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang membuat Suciati merasa begitu dihargai. Begitu pula dengan Suciati, dia berusaha untuk menjadi istri yang mendukung dan selalu memberikan perhatian yang baik kepada Isnadi.
Kehidupan sederhana mereka terasa begitu istimewa karena didasari oleh cinta dan rasa saling memiliki. Di tengah-tengah kebahagiaan tersebut, Suciati sering sekali memanjatkan doa agar rumah tangga mereka baik-baik saja, langgeng hingga akhir hayat dan terus bersama. Namun sobat, kenyataan sering sekali tidak seindah harapan. Jauh dari doa dan impian Suciati untuk menjalani rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta, sesuatu yang sangat tidak terduga tiba-tiba saja terjadi. Isnadi, pria yang selama ini dia kenal sebagai sosok yang penuh perhatian dan cinta, secara mendadak menjadi sosok yang berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Sikap lembut dan penuh kasih sayang yang pernah membuat Suciati jatuh cinta pada Isnadi menghilang seketika. Isnadi di saat itu berubah menjadi sosok yang kasar, temperamental, dan sering sekali melakukan tindakan kekerasan fisik. Amarahnya mudah tersulut dan dia tidak segan melampiaskannya pada Suciati. Setiap kali Suciati melakukan kesalahan sekecil apapun dalam pekerjaan rumah tangga maupun di luar, Isnadi pasti marah besar. Bahkan caci maki hingga kekerasan fisik menjadi hal yang harus dihadapi oleh Suciati sehari-hari. Dia pernah dilempari piring berisi nasi serta sambal oleh Isnadi, serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya yang kerap membuat Suciati benar-benar merasa tersiksa sebagai seorang istri. Harapan Suciati sempat kembali tumbuh. Ketika itu, Suciati benar-benar putus asa. Dia merasakan penyesalan yang amat sangat besar mengapa dia harus menikah dengan Isnadi yang ternyata adalah laki-laki kasar. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan penuh kesabaran, Suciati menghadapi sang suami. Dan tiba-tiba harapannya sempat kembali tumbuh. Dia di saat itu berpikir, mungkin saja Isnadi akan berubah. Apalagi ketika dia mengetahui bahwa dia sedang mengandung buah hati pertama mereka. Suciati berpikir dengan hadirnya buah hati mereka akan menjadi perekat cinta mereka kembali yang sudah sempat renggang. Dan Suciati berharap Isnadi akan kembali menjadi suami yang lembut dan penuh kasih sayang seperti dulu. Namun ternyata semuanya di luar harapan. Bahkan di tengah kehamilannya, Suciati tetap menjadi korban amarah Isnadi. Suciati yang tengah mengandung anak pertama mereka pernah disudut dengan api lilin yang panas. Sebagai seorang istri yang kerap disiksa oleh suami, tentu saja hal ini membuat Suciati merasa sangat sedih. Meskipun begitu, Suciati yang sangat mencintai suaminya tersebut berusaha untuk sabar menghadapi sikap suaminya. Suciati berharap kelak suaminya bisa berubah dan menghargai dia sebagai seorang istri. Hingga singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Hari-hari berat Suciati yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Isnadi dilaluinya dengan isak tangis dan perasaan yang hancur. Hingga pernikahan mereka tanpa terasa sudah memasuki usia 22 tahun. Dan di saat itu dia selalu menahan rasa sakit yang amat pedih dari sang suami. Entah kenapa Suciati memilih untuk bertahan, padahal dia sadar bahwa menghadapi suaminya bagaikan berada di dalam neraka. Namun tak terasa sampai mereka dikaruniai 3 orang anak, Suciati masih bertahan dengan kasarnya sikap Isnadi. Selama 22 tahun tersebut benar-benar miris. Ternyata ketiga anak mereka pun juga kerap menjadi korban dari Isnadi. Hal itu pun tentu saja membuat Suciati sangat sedih. Dia benar-benar terpukul. Mentalnya benar-benar tertekan. Suciati hanya ingin ketiga anaknya lepas dari belenggu kekerasan yang dilakukan oleh Isnadi sang ayah. Kerap sekali dia mengajukan cerai kepada Isnadi. Namun Suciati malah diancam oleh Isnadi bahwa dia akan dihabisi dengan air keras jika terus-menerus meminta cerai. Hal itulah yang membuat Suciati jadi mengurungkan niatnya. Dia menerima kenyataan pahit tentang hidupnya yang hancur dalam jerat pernikahan dengan Isnadi. Lalu selain itu sobat, permasalahan ekonomi juga semakin memperburuk keadaan rumah tangga mereka. Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, ternyata Isnadi sebagai imam bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Situasi ekonomi yang serba sulit tersebut membuat Suciati sering menjadi sasaran pelampiasan emosi Isnadi seketika dia pulang kerja dan sedang capek. Setiap kali frustasi akibat tekanan hidup, Isnadi melampiaskannya pada Suciati, baik secara fisik maupun emosional. Dan bagi Suciati, penderitaan ini terasa semakin berat. Namun dia merasa tidak memiliki pilihan lain selain bertahan demi kelangsungan hidup dirinya dan ketiga anaknya. Di dalam keadaan yang sudah begitu berat, Suciati harus menelan kenyataan pahit lainnya. Suciati mengetahui bahwa Isnadi ternyata berselingkuh dengan wanita lain.
Pengkhianatan ini menghancurkan hatinya hingga ke titik yang terdalam. Sudah fisiknya disakiti, sekarang hatinya juga dibuat hancur berkeping-keping. Rasa sakit akibat dikhianati semakin memperparah penderitaan fisik dan batin yang telah lama dia tanggung. Meskipun perceraian selalu terlintas di pikirannya, namun dia merasa langkah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada, dia malah semakin menjadi korban. Baginya di saat itu, yang terpenting adalah melindungi perasaan ketiga anaknya yang pasti akan terluka dan merasa malu jika mengetahui ayah mereka menjalin hubungan dengan wanita lain alias berselingkuh. Singkat cerita, entah bagaimana ceritanya, Suciati mencari tahu hingga mendapatkan identitas selingkuhan suaminya yang merupakan tetangganya sendiri. Dan di saat itu Suciati juga mengetahui mereka kerap sekali menghabiskan waktu bersama di rumah wanita selingkuhan yang tidak jauh dari rumah mereka. Karena pada dasarnya mereka hidup bertetangga. Lalu tibalah pada suatu hari, tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret tahun 2018 sekitar pukul 5 pagi. Saat itu kondisi wilayah setempat sedang dilanda derasnya hujan dan Suciati merasa khawatir suaminya tidak juga pulang ke rumah sejak kemarin. Di saat itu dia merasa cemas dan juga cemburu. Dia memang sudah curiga bahwa suaminya tidak pulang ke rumah karena sedang menghabiskan waktu bersama selingkuhannya. Membayangkan seorang suami bersama dengan wanita lain membuat hati Suciati benar-benar merasa hancur. Hingga Suciati pun nekat datang ke rumah tetangganya itu. Dan ternyata benar saja. Mereka berdua sedang tidur bersama. Suciati melihat langsung suaminya yang sedang tidur dengan selingkuhan yang merupakan tetangga mereka. Suciati yang kesal pun lantas meluapkan emosinya kepada sang suami. Dia berkata, "Benar-benar ya kamu, malah asik sama wanita lain. Ingat kamu itu udah punya anak istri." Kurang lebih begitu kata Suciati dengan kesal, bercampur dengan kesedihan dan juga rasa takut. Karena dia tahu apabila dia bertengkar dengan Isnadi, maka tubuhnya yang akan menjadi samsak untuk pelampiasan emosi Isnadi nantinya. Lalu Suciati kembali berkata, "Ayo mas, pulang." Kurang lebih begitu kata Suciati dengan memohon. Hal itu pun tentu saja menuai respon amarah dari Isnadi yang merasa Suciati mengganggu kesenangannya. Di dalam amarahnya, Isnadi pun menyuruh Suciati untuk pulang. Dia berkata, "Weh, berani-berani ya kamu ya. Kamu yang pulang, sekarang pulang sana." Kurang lebih begitu kata Isnadi sambil berancang-ancang hendak menyerang Suciati. Dan Suciati yang takut kembali mendapatkan penyiksaan, akhirnya pulang ke rumah sambil meneteskan air mata karena sedih, kecewa, bercampur dengan rasa takutnya. Yang ternyata langkahnya pulang ke rumah disusul oleh Isnadi dengan amarah yang meluap-luap. Suciati pun lantas masuk ke dalam rumah. Yang tidak lama langsung disusul oleh Isnadi. Dan setelah dia masuk ke dalam rumah, Isnadi langsung mengunci pintu dan membuat Suciati merasa terperangkap. Isnadi pun langsung menatap Suciati dengan pandangan tajam yang penuh kebencian, membuat Suciati semakin ketakutan. Dan Isnadi yang benar-benar marah karena diganggu saat bersama selingkuhannya tadi, mulai melontarkan kata-kata kasar yang menusuk hati. Dan dalam luapan kemarahannya, Isnadi sampai membenturkan kepala Suciati ke dinding dengan sangat kasar. Tanpa memperdulikan tangisan dan permohonan ampun dari sang istri, Suciati hanya bisa menangis dan tidak berdaya. Di saat itu, Isnadi terus melakukan tindakan kasarnya. Dan Suciati merasa tubuhnya remuk karena terus-menerus menerima hantaman demi hantaman dari suami yang dia cintai. Setelah menerima penyiksaan itu, Suciati dengan perasaan kecewa dan sedih langsung masuk ke dalam kamar. Suciati lantas merebahkan tubuhnya, memejamkan matanya yang terus-menerus tidak berhenti meneteskan air mata. Dia berusaha sejenak terlelap di dalam tidur sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Dan begitu pun juga dengan batinnya. Namun sobat, secara tiba-tiba Suciati menjadi panik ketika mendengar suara anaknya yang paling bungsu berteriak-teriak memanggil mamanya. Karena di saat itu ternyata Isnadi juga tengah menyiksa buah hati mereka. Entah apa alasannya. Menyadari jika suaminya tengah menyiksa anak mereka membuat Suciati merasa sangat bingung. Dan dia di saat itu tidak terima kalau anaknya diperlakukan seperti itu. Dia benar-benar khawatir dengan keselamatan ketiga anaknya. Dalam kekalutan di pikirannya, Suciati yang tidak tahan dengan sang suami yang kerap menyiksa mereka. Apalagi ditambah suaminya kini berselingkuh. Suciati pun mengambil keputusan untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Yang terutama adalah penderitaan ketiga anaknya. Ya, Suciati di saat itu memutuskan untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri. Karena sudah merasa sangat sakit hati dan tidak punya pilihan.
Suciati pun lantas memikirkan sebuah cara yang tepat untuk melancarkan aksinya. Dan dia lantas memutuskan untuk mengakhiri hidup suaminya dengan cara menikamnya menggunakan senjata tajam. Namun agar rencananya bisa berjalan lancar, di saat itu Suciati memutuskan untuk menunggu sampai sang suami tertidur pulas. Dan singkat cerita, Isnadi pun ternyata tertidur pulas karena lelah setelah seharian marah-marah. Di saat itu Suciati memastikan bahwa kondisinya aman. Lantas setelah itu, Suciati pergi ke dapur untuk mengambil sebuah badik berukuran 25 cm milik suaminya. Lalu kemudian, dia kembali dengan badik tersebut. Dia menghampiri suaminya dan tanpa membuang-buang waktu, Suciati langsung menyerang suaminya dengan badik tersebut. Dia tikamkan badik itu berkali-kali ke tubuh Isnadi. Dia tikamkan ke arah perut dan ke arah tubuh yang lain. Yang mana seketika badik tersebut merobek perut suaminya dan mengucurkan cairan merah sampai membuat perut dari suaminya hampir terburai. Di sisi lain, Isnadi yang mendapatkan serangan lantas terbangun dan kaget, dan dia menahan rasa sakit yang begitu kuat. Meskipun tikaman tersebut membuat Isnadi cukup kesakitan, namun rupanya tidak sampai membuat Isnadi berhasil dilumpuhkan. Isnadi yang masih memiliki cukup tenaga tidak membiarkan Suciati lolos begitu saja. Dengan penuh amarah, Isnadi mengejar istrinya tersebut sambil menahan rasa sakit dari robekan di perutnya. Langkah Suciati yang panik dan tergesa-gesa akhirnya terhenti ketika Isnadi berhasil menghentikan langkahnya dengan cara menarik rambutnya. Di saat itu Suciati berteriak, namun Isnadi tidak berhenti di sana. Emosinya yang sudah meluap membuatnya kehilangan kendali dan dia melayangkan pukulan dengan tangan kosong ke arah kepala Suciati. Dia melampiaskan amarahnya sambil menahan rasa sakit. Di dalam keadaan yang terpojok dan tubuh yang mulai melemah, Suciati hanya bisa berteriak sekuat tenaga, memohon pertolongan dari siapa saja yang mungkin mendengar. Dia berteriak, "Tolong, tolong saya!" Teriak Suciati dengan penuh rasa putus asa. Namun tidak ada satupun tetangga yang mendengarnya. Sadar bahwa pertolongan tidak kunjung datang, dengan sisa tenaga yang ada, Suciati berusaha lepas dari suaminya dan dia bangkit. Tanpa memperdulikan rasa sakit dari serangan demi serangan suaminya, Suciati pun berlari menuju pintu rumah. Dengan nafas yang tersengal-sengal dan langkahnya yang tertatih, Suciati berteriak lagi, "Tolong, tolong!" Dan akhirnya usahanya pun tidak sia-sia. Keributan yang terjadi menarik perhatian warga sekitar dan mereka pun berbondong-bondong datang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan dengan cepat mereka membantu Suciati di saat itu untuk menghindar dari Isnadi yang sudah berlumuran cairan merah. Sementara Isnadi yang sudah terluka parah langsung dibantu oleh warga untuk dibawa ke rumah sakit Palembang Bari untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu Suciati masih diliputi rasa takut serta trauma dan dia memilih untuk tetap berada di rumah. Dia khawatir jika nanti Isnadi selesai dari rumah sakit, pria itu akan pulang dan kembali menyakiti dia dan anak-anaknya. Namun sobat, di saat itu Suciati tidak mau menceritakan apapun kepada warga sekitar. Dan warga sekitar berpikir kejadian ini hanyalah pertengkaran rumah tangga. Namun mereka tidak sama sekali curiga mengapa Isnadi perutnya sampai terluka parah. Dan di saat itu mereka hanya berfokus mengamankan Suciati di rumah dan membawa Isnadi ke rumah sakit. Dan di saat Suciati yang sedang berlindung di rumah, tiba-tiba saja sekitar jam 9 pagi, ada seorang perwakilan dari rumah sakit datang ke rumah Suciati. Mereka meminta Suciati untuk bertanggung jawab mengurus suaminya yang sedang dirawat. Suciati pun kemudian terjebak di dalam dilema yang besar. Dalam benaknya, di saat itu dia berpikir, jika suaminya selamat, mungkin dia akan tetap di penjara atas perbuatannya yang mencoba menghabisi nyawa sang suami. Dan ketiga buah hatinya mungkin akan terancam keselamatannya dan tidak ada yang melindungi mereka karena dia nanti akan dipenjara, termasuk dengan selingkuhan suaminya yang akan berkuasa di rumah tersebut. Sehingga Suciati pun tidak bisa membayangkan hal itu dan dia kembali memutuskan untuk mencoba menghabisi nyawa suaminya lagi. Sekitar pukul 1 siang, Suciati pun menuju rumah sakit sambil diam-diam membawa senjata tajam berupa pisau yang akan dia gunakan untuk menghabisi nyawa Isnadi. Pisau tersebut dia bungkus kertas agar tidak ketahuan siapapun, termasuk pihak rumah sakit. Dan saat dia sampai di rumah sakit, Suciati sempat melihat suaminya tengah dirawat secara intensif. Suaminya tersebut terbaring lemah dengan infus yang tertancap di tangannya. Melihat kondisi sang suami yang sebenarnya, Suciati merasa sangat hibah dan sedih dan dia juga tidak tega. Namun,
Suciati selalu terbayang bagaimana kasar dan jahatnya sang suami. Dia sudah trauma dengan semuanya. Bahkan di saat itu dia sempat beristighfar selama 5 menit untuk menenangkan pikirannya. Di saat itu dia sempat ragu untuk melancarkan aksinya tersebut. Meski begitu, Suciati tetap merasa kali ini menjadi kesempatan yang tepat untuknya menghabisi nyawa sang suami. Sehingga keselamatan ketiga buah hatinya dapat terjamin. Karena jika suaminya tersebut masih hidup, sudah pasti ketiga anak mereka akan terus disiksa. Sehingga pada akhirnya Suciati pun dengan cepat menghampiri sang suami dan langsung dengan kejam menikamkan pisau yang dia bawa tadi ke arah dada suaminya dengan sekuat tenaga dan sedalam-dalamnya. Isnadi yang di saat itu tengah terbaring lemah kembali mendapatkan tikaman, lantas terbangun dan berteriak kesakitan. Seketika cairan merah kembali mengalir dan membanjiri seisi ruangan. Isnadi yang terkejut dan tidak kuat menahan rasa sakit sampai terjatuh dari ranjang. Suciati yang panik suaminya terluka parah dengan bersimbah cairan merah, lantas mencoba untuk melarikan diri. Namun pelariannya harus terhenti ketika dia berhasil dikejar dan ditangkap oleh petugas keamanan rumah sakit. Akibat luka tikaman di dadanya, Isnadi di saat itu seketika tewas, tidak mampu lagi menahan rasa sakit. Sementara itu, Suciati yang sudah pasrah langsung dibawa ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Bersamaan dengan ditangkapnya Suciati, polisi pun mengamankan barang bukti dari tangan Suciati. Kepada pihak kepolisian, Suciati mengaku jika perbuatan kejinya kepada sang suami dia lakukan karena terpaksa demi menyelamatkan ketiga anaknya, dan dia juga trauma dengan KDRT yang dilakukan oleh sang suami. Suciati menceritakan semuanya. Dia bercerita bahwa dia dan ketiga anaknya sering mendapatkan siksaan, dan Suciati mengambil langkah besar dengan menghabisi nyawa sang suami demi menghentikan penderitaan mereka. Meski kini Suciati harus menghadapi konsekuensi hukum berupa hukuman penjara, dia mengaku dia merasa lega setelah berhasil mengakhiri hidup sang suami, karena saat ini dia sudah terlepas dari siksaan selama 22 tahun bersama sang suami yang selalu memperlakukannya dengan kasar. Begitupun juga dengan ketiga anaknya. Meski di dalam kelegaan, ada rasa sedih karena dia tidak akan bisa lagi melihat cinta pertamanya, yaitu Isnadi yang sudah tewas di tangan Suciati sendiri. Serta Suciati akan menghabiskan seumur hidupnya di dalam penjara, dan dia tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan buah hatinya di luar penjara. Karena di saat itu, Suciati dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, di sisi lain, jasad Isnadi yang sudah diurus langsung dimakamkan di TPU setempat. Meski keluarga Suciati sebenarnya sangat geram terhadap tindakan Isnadi selama hidupnya, namun atas permintaan Suciati yang meminta bantuan mereka untuk mengurus pemakaman suaminya, lantas pihak keluarga Suciati pun berbesar hati membantu mengurus pemakaman Isnadi. Meskipun Suciati menghabisi nyawa Isnadi, di dalam hatinya dia masih sangat cinta dengan suaminya tersebut. Namun apa boleh buat, rasa cinta dan sayangnya lebih besar kepada ketiga anaknya. Dia tidak ingin ketiga anaknya tersiksa. Dan mulai saat itu, ketiga anak Suciati dan Isnadi hidup dan dirawat oleh keluarga mereka yang lain. Mereka bertiga benar-benar menjadi anak yang sangat malang ketika ayah mereka sudah tewas di tangan ibu mereka sendiri, sementara ibu mereka harus mendekam di penjara. Setelah semua proses peradilan, hingga akhirnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2018, Pengadilan Kelas 1A Palembang, Sumatera Selatan memutuskan untuk menjatuhkan vonis hukuman yang sangat ringan untuk Suciati, yaitu 7 tahun penjara, tidak jadi dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan di saat itu Suciati pun pasrah menerima vonis yang sudah dijatuhkan terhadap dirinya tanpa melakukan upaya banding. Yang mana itu artinya Suciati akan bebas pada tahun 2025 mendatang. Itu dia sobat, kisah dari Suciati yang menghabisi nyawa suaminya demi mendapatkan kemerdekaan hidup dan menyelamatkan buah hati mereka yang selalu disiksa oleh sang suami. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?